Biasa kawitan? Oh, mangga tuh. Kurang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sekalian, jamaah pengajian rutin khususnya kajian tematik tafsir Al-Quran Masjid Nurul Jamil yang dirahmati Allah, baik yang hadir secara offline maupun yang hadir secara online ya, di tempat tinggalnya masing-masing. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, berkah, terutama hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya sehat lahir batin. Kita diberi kekuatan terutama untuk dalam rangka pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan yang sangat baik ini kita akan memanfaatkan momen di bulan Agustus ini untuk membahas sebuah tema penting ya, yaitu memahami makna dan hakikat kemerdekaan. Memahami makna dan hakikat kemerdekaan. Saya kira penting kita memahami tentang tema ini supaya kita dapat mengekspresikan rasa tasyakur binikmah kita atas nikmat kemerdekaan ini, dan kita dapat mengisinya ya, dapat memakmurkannya selaras dengan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para ulama, orang-orang yang saleh yang telah mendedikasikan hidup dan perjuangannya untuk kemerdekaan khususnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya sudah sangat lama itu menghayati sebuah ungkapan yang sejak dulu diwariskan oleh guru-guru kami di pesantren. Nah, kebetulan pesantren kami itu dirintis oleh seorang pejuang, oleh seorang syahid, ya, as-syahid, pejuang kemerdekaan, pahlawan nasional, salah satu pahlawan nasional di Jawa Barat. Jadi kalau Kota Bandung memiliki pahlawan Muhammad Toha, kalau di Tasik itu memiliki pahlawan namanya Kiai Haji Zainal Mustafa. Ya, saya sejak di pesantren yang beliau wariskan itu, namanya pesantren Sukamanah. Itu dulu dikenalkan sebuah ungkapan yang sangat indah tentang salah satu dari hikmah dan makna kemerdekaan. Dikatakan para guru itu menyampaikan sebuah ungkapan begini: laisatil hurriyatu an taf'ala ma tuhib, walakinnal hurriyata an taf'ala ma tujib. Itu ungkapan itu sangat-sangat melekat dalam hati kami. Laisatil hurriyah, bukanlah kemerdekaan itu an taf'ala ma tuhib, engkau dapat merdeka melakukan apa yang engkau senangi, engkau sukai. Akan tetapi hakikat merdeka itu adalah walakinnal hurriyata, akan tetapi hakikat kemerdekaan itu adalah tatkala engkau merdeka dapat melakukan apa yang menjadi kewajiban, apa yang diwajibkan. Nah, itu salah satu makna. Laisatil hurriyatu an taf'ala ma tuhib, walakinnal hurriyata an taf'ala ma tujib. Jadi hakikat merdeka itu bukan berarti Anda bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Ya, apa yang Anda inginkan. Akan tetapi merdeka itu adalah ketika Anda bebas melakukan apa yang diwajibkan. Apa yang diwajibkan. Nah, sedikit kita coba ulas mengapa merdeka itu bukan berarti melakukan sesuatu apa yang diinginkan. Dalam bahasa Al-Quran, ya, itu keinginan itu ada dua macam, minimal ada dua macam yang disebut keinginan itu. Yang pertama adalah keinginan yang mendorong, mengarah kepada hawa nafsu. Itu disebut namanya syahwat. Ini, jadi ada keinginan yang mengarah kepada hal-hal yang sifatnya rendah, sesuatu cita-cita, keinginan yang sifatnya rendah. Ya, yang rendah itu sebut saja sesuatu yang hanya bersifat ya duniawi belaka lah. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran disebut keinginan yang mengarah pada sesuatu yang sifatnya rendah, hawa nafsu itu disebut namanya syahwat. Nah, itu bisa dilihat penjelasannya ada dalam surat Ali Imran ayat 14. Berkah memang Pak Imran itu luar biasa itu. Selalu disebut itu. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dihiasi manusia ya hubbus syahawat, senang kepada syahwat. Hubbus syahawati minan nisa, kalau laki-laki senang kepada wanita. Ya, itu syahwat. Ya. Nah, tapi kalau disalurkan secara normal menjadi halal. Itu hubbus syahawat. Jadi sekarang kan di sini saja kita sudah melihat berbagai dinamika yang sangat mengkhawatirkan. Karena sebagian orang menuntut kemerdekaan syahwat itu bukan menyukai lawan jenis, tapi mereka minta diberi kebebasan untuk menyalurkan keinginan menyukai sesama jenis. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini luar biasa. Padahal itu sudah sunnatullah yang diciptakan oleh Allah berdasarkan sunnahnya itu hanya dua jenis, yaitu laki-laki dan wanita. Ya, itu yang selalu dikutip berulang-ulang dalam Al-Quran itu. Bahkan dijadikan sumpah oleh Allah kan. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Itu jadi menyalurkan keinginan terhadap lawan jenis saja kalau tidak dilakukan melalui prosedur yang benar, itu sudah cenderung mengikuti keinginan syahwat. Itu syahwat. Minan nisa wal banin, banin itu anak. Wal qanatiril muqantarah, yaitu keinginan untuk menghimpun sejumlah kekayaan yang melimpah. Minaz zahabi wal fiddah, dari jenis emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang tertambat. Nah, itu dan seterusnya. Nah, itu contoh yang dilukiskan oleh Al-Quran, keinginan manusia yang hanya terbatas pada sesuatu yang rendah. Adapun keinginan manusia yang sifatnya mengarah kepada sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mulia. Nah, sesuatu yang mulia dalam bahasa hadis, ya, dalam bahasa hadis salah satunya disebut dalam hadis disebut namanya himmah. Himmah. Nah, maka himmah itu sering diartikan sebagai cita-cita yang baik. Man hamma bihasanatin, ada hadis, barang siapa yang menginginkan melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi karena satu dan lain hal ia tidak dapat melaksanakan kebaikan itu kutibat lahu hasanatun, maka telah ditulis baginya satu kebaikan. Nah, jadi kalau keinginan yang sifatnya mengarah kepada kemuliaan, sesuatu yang luhur, yang mulia, nah itu disebut namanya himmah. Nah, jadi mengapa tadi dikatakan laisatil hurriyatu an taf'ala ma tuhib, bukanlah merdeka itu ketika Anda merasa bebas melakukan sesuatu yang Anda inginkan, terutama keinginan-keinginan apa? Syahwat. Walakinnal hurriyata, akan tetapi hakikat merdeka itu adalah ketika kita mampu memiliki kebebasan untuk leluasa melakukan apa yang menjadi kewajiban. Nah, termasuk nanti menyuarakan kebenaran. Ketika kita bebas mengekspresikan
menyuarakan kebenaran, tapi tentu dengan cara yang baik, nah, dengan cara yang santun, dengan cara yang beradab. Nah, gitu. Nah, jemaah sekalian, selanjutnya perlu juga kita ketahui, sedikitnya ada dua ungkapan yang paling populer. Ada dua ungkapan yang paling populer, ya, yang di dalamnya mengandung makna kemerdekaan. Yang pertama adalah tadi disebut dalam ungkapan tadi hurriyah. Hurriyah. Nah, maka orang merdeka artinya lawan dari hamba sahaya disebut namanya abdun hurrun. Jadi hamba yang merdeka. Itu. Kalau hamba sahaya itu abdun mamlukun. Nah, itu. Jadi seorang hamba yang berada dalam penguasaan orang lain. Itu. Nah, hurrun. Maka dari situ kata hurriyatun. Yang kedua, ketika hurriyah kemerdekaan itu sudah terwujud secara sempurna sebagaimana yang dicita-citakan, maka itu dalam bahasa Arab lebih populer disebut dengan istilah namanya istiqlal. Namanya istiqlal. Nah, maka 3 tahun kalau tidak salah setelah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, nah, para ulama beserta tokoh-tokoh pendiri bangsa yang kita cintai ini, nah, kemudian mereka itu berusaha ingin mengekspresikan ungkapan kemerdekaan atas negara dan bangsa Indonesia ini. Nah, dirintislah yaitu sebuah pembangunan masjid yang sangat monumental. Itu ya, sangat monumental. Maka disepakatilah masjid itu namanya Masjid Istiqlal. Itu Istiqlal. Itu di Jakarta itu. Yang pembangunannya itu peletakan batu pertamanya kalau tidak salah itu tahun 61. Ya, tapi perencanaannya sudah sejak tahun 58. Ya, 58. Masjid Istiqlal itu bisa dilihat dalam sejarahnya itu. Nah, itu terhambat karena waktu itu masa-masa politik yang cukup kritis ya, tahun 65 kan. Nah, maka dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Itu. Nah, jadi istiqlal. Nah, itu istiqlal. Nah, maka di negara kita untuk mengabadikan ekspresi kemerdekaan itu, salah satunya bagi kaum muslimin dibangun sebuah monumen yang hampir berdekatan waktunya dengan Monas. Itu. Yaitu Masjid Istiqlal. Istiqlal. Baik. Nah, tapi yang menjiwai hurriyah dan istiqlal itu sesungguhnya salah satu inspirasi yang paling mendasar dalam kitab suci Al-Quran, yaitu terdapat surah disebut namanya surah Al-Fathu. Surah Al-Fathu, surah kemenangan. Ini. Maka fokus kajian kita insya Allah dalam perspektif kajian tafsir Al-Quran, kita akan bertitik tolak dari surah Al-Fathu. Ya. Bahkan kalau boleh saya menganjurkan, nanti di malam 17 itu ya, sebagian bisa saja sebagian jamaah kita menyediakan waktu untuk melakukan semacam refleksi gitu ya,
itu di masjid itu. Nah, itu di aosna naon? Aos surat Al-Fathu. Itu. Wah, luar biasa itu akan menjadi inspirasi yang luar biasa. Surah Al-Fathu. Baik. Nah, surah itu namanya sih itu surah Al-Fathu. Al-Fathu itu artinya kemenangan, yang juga bermakna kemenangan dalam arti yang sesungguhnya, kebebasan, kemerdekaan. Mari kita lihat ya. Kita akan belajar lebih agak mendetil tentang kandungan dari surah Al-Fathu ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Nah, sampai di situ aja dulu. Kita berharap menelaahnya pada malam ini sampai ayat 10 kalau ini ya. Tapi kita lihat saja ya, sadugi nawe wios dan di udag-udagku SKS. Ya, saya coba rujukan kajian kita ini merujuk pada sebuah kitab tafsir namanya Tanwirul Mikbas. Tanwirul Mikbas ini merupakan intisari dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kita coba lihat ya, apa yang dimaksud dengan kandungan ayat-ayat itu. Ini luar biasa, nanti kita sangat inspiratif. Ya, kita sedikit mengenal surah Al-Fathu nih. Wa minas surati, dan di antara surat allati yuzkaru, yang disebutkan fiha di dalam itu surat Al-Fathu, kata Al-Fathu, wahia, dan dia itu kulluha madaniyatun. Jadi ini termasuk semua ayatnya madaniyah. Madaniyah. Ayatuha, ayat-ayatnya terdiri dari tis'un wa ishruna ayatan, terdiri dari 99 ayat. Wah, lumayan. Lumayan. Oh iya, lebih banyak dari surah Yasin. Ya, tis'un wa bukan tis'un. Bukan, tis'un wa ishruna ayatan. Maaf. Ya, tadi dari 29 ayat. Oh, sedikit. Sedikit. Tis'un wa ishruna ayatan. Wa kalimatuha, dan kata-katanya. Ini kalau mau menyelidiki kata-katanya. Kata-katanya itu kalau dalam istilah tata bahasa Arab, ya, itu yang disebut namanya isim fi'il harapnya. Nah, terdiri dari berapa? Khamsumi'ah. 560 kata. 560 kata. Wa hurufuha, dan huruf-hurufnya terdiri dari alfani, terdiri dari 2400 huruf. Ini Masya Allah kalau mau dihitung. Ya. Baik. Wa bi isnadihi an Ibni Abbasin, dan dengan sanad-sanadnya. Nah, kalau kita mau ngaji itu harus jelas runtutan ini sanadnya, itu riwayatnya, sandarannya. Itu pendapat ini itu bersumber dari mana? Itu si A dari si B, si B dari si C, si C dari si D,
Itu terus hingga sampai kepada siapa? Hingga sampai kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi isnadihi, dan dengan sanad-sanadnya. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, fi qaulihi ta'ala, penjelasan beliau tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, ini kami di sini adalah kata Allah, firman Allah. Fatahna, kami telah membukakan. Membukakan. Laka, bagimu, ya. Fatham mubina, kemenangan yang nyata. Baik, kita coba analisa sedikit makna fataha. Fataha yaftahu fathan, bahwa patihun. Patih. Patih. Coba itu. Siapa yang membebaskan Masjid Hagia Sophia? Itu. Coba kata Turki kan. Itu yang membebaskan Masjid Hagia Sophia dari penguasaan Bizantium, dikembalikan kepada Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani itu namanya Sultan Al-Fatih. Al-Fatih, ya, ada nama lengkapnya. Itu dari kata fataha. Fataha yaftahu fathan bahwa fatihun, wa zaka maftuhun. Ini sadayana dianggon nami tadi orang. Fatih, maftuh. Nah, yang populer di Bandung Miftah. Miftahun. Apa itu miftah? Miftah itu kunci kemenangan. Saya tuh. Miftahun itu kunci kemenangan. Fataha itu, maka dalam suka ada doa istiqosah, ya Fattahu ya Razzaq. Ya Fattahu ya Razzaq, wahai yang maha membukakan kemenangan. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki. Fatihun, fataha. Saya pernah menganalisa sekelumit makna fataha ini dengan merujuk pada penjelasan Ar-Raghib Al-Isfahani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran. Beliau menjelaskan bahwa fataha yaftahu fathan itu sedikitnya memiliki dua makna. Ya, dua makna. Makna pertama adalah makna dohir. Makna dohir. Apa ya? Makna dohir, makna membuka dalam arti materi. Makna yang kedua adalah makna dalam arti makna immateri. Ya, makna immateri, makna sesuatu yang bukan materi. Contoh makna yang sifatnya fisikal itu seperti fataha al-babu. Itu fataha al-bab, membuka pintu. Membuka pintu, dia membuka pintu. Itu fataha al-bab, ya, membuka pintu. Membuka apa? Membuka kotak. Ya, membuka kotak. Itu kalau saya pulang ngaji kan oleh jamaah suka dibekelin kotak. Sampai ke rumah itu kata anak-anak saya, wah bapak bawa kotak misteri. Nah, membuka kotak itu fataha. Itu ya, jadi membuka kotak. Gitu.
Membuka apa lagi? Banyaklah ya, itu. Membuka lemari dan itu yang sifatnya bendawi, ya, sesuatu yang sifatnya materi. Yang kedua adalah membuka dalam arti membuka imateri, sesuatu yang bukan materi. Oh, langsung datang diundang. Ini kotak misterinya. Alhamdulillah. Berarti mustajab. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Aduh, ini Pak Haji, Pak Haji Junaidi ini. Marhaban bika. Ya akhi. Jadi fataha yaftahu fathan itu ya. Fataha yaftahu fathan itu membuka dalam arti imateri selain materi. Seperti apa? Membuka pikiran. Oh, ini malah lebih penting saya kira. Membuka pikiran. Coba kalau pikiran yang tertutup namanya apa? Iya. Itu kalau seseorang pikirannya tertutup, seorang lagi marah, marah itu marah sama istrinya, ya itu. Sekarang kan naudzubillah itu. Ini kalau lihat cerita-cerita di ini, aduh, masya Allah, banyak kasus-kasus rumah tangga itu berantakan itu antara lain karena tertutup mata hati, pikiran. Oh. Itu naudzubillahi min dzalik. Maka kata Rasulullah, la talaka fi iglakin. Tidak sah tolak yang disampaikan oleh seseorang dalam keadaan iglak. Itu iglak tertutup. Jadi lawan dari fataha itu guliko atau golako. Itu ya. Itu lawan dari la talaka fi iglakin. Tidak sah tolak yang disampaikan oleh seseorang dalam keadaan tertutup. Nah, jadi termasuk makna fataha itu adalah membuka pikiran, membuka pikiran, membuka kesempatan. Wah, terbukanya kesempatan dalam kehidupan, itu disebut namanya putu. Ya, putu. Karena itu, nah bahkan patah yaftahu itu yang lebih ini adalah ketika terbukanya sebuah kebebasan. Terbukanya sebuah kebebasan yang semula suatu golongan, satu kaum seperti yang dialami oleh kaum muslimin ketika di Mekah dahulu. Itu seluruh ruang geraknya itu kan akses dakwah, akses pendidikan, akses amar ma'ruf nahi munkar, semuanya aksesnya ditutup, ya. Semua aksesnya ditutup, semuanya ditutup aksesnya itu, ya. Itu untuk dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, sampai ditutup juga akses secara ekonomis. Jadi puncaknya penutupan Rasulullah kan selama di Mekah itu diembargo, ditutup. Atur nuhun. Nah, ini namanya kotak misteri. Ditutup itu seluruh akses ekonomi, sosial, apalagi politik. Gitu. Maka dari situlah yang melatar belakangi perintah, sehingga Rasulullah diperintahkan untuk apa? Berhijrah. Nah, jadi maka setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah dan selama 10 tahun beliau membina umat di kota suci Madinah itu, ya, sehingga terbentuk sebuah umat yang terpilih, umat terbaik pada zaman itu. Dan itulah yang menjadi cikal bakal umat yang melahirkan kemerdekaan pertama dalam sejarah Islam. Kemerdekaan kota suci Makkah. Nah,
Maka terjadinya peristiwa kemerdekaan kota suci Makkah disebut namanya Futuh Makkah. Loh, disebut namanya Futuh Makkah. Nah, maka saya tadi dalam surat Maghrib sengaja dibaca surat Al-Fathu. Surat apa? An-Nasr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Azan dulu. Oh, baik, mangga. Silakan, mangga Kang Suhanda. Kita break azan dulu. Alhamdulillah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati wassalati al-qa'imah wa ba'su maqamah. Baik, kita lanjutkan. Inna patahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membukakan laka kepadamu. Ini laka itu maksudnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatham mubina, fatham mubina, kemenangan yang nyata. Oh, itu ada satu riwayat konon katanya Jakarta dulu semula nama dalam bahasa Arabnya itu Fatham Mubina. Fatham Mubina, jadi Sunda Kelapa, lalu oleh
siapa itu yang membebaskan Jakarta itu? Fathaillah. Oleh Fathaillah itu diganti namanya menjadi Fatham Mubina. Tapi karena bahasa itu dirasa kurang membumi kalau istilah sekarang, maka yang dipopulerkan terjemahannya Jayakarta. Ini sekarang Jayakartanya pindah ke Dagon. Ya, dekat Nurul Jamil. Nah, itu juga dirasa kurang simpel gitu, maka disederhanakan Jakarta. Wallahu a'lam. Fatham mubina itu artinya kemenangan yang nyata. Hakikat kemenangan yang nyata ini menurut penjelasan Tanwirul Mikbas bi ghairi qitalin, yaitu kemenangan tanpa peperangan. Karena dulu orang Arab itu budayanya budaya perang. Jadi mereka terbiasa menyelesaikan persoalan di antara mereka, di antara kabilah, di antara suku. Itu hampir tidak mengenal bahasa lain kecuali bahasa perang. Itu pokoknya nama perang itu. Itulah begitu melekatnya orang Arab. Nah, hebatnya Islam justru kemerdekaan, kemenangan kota suci Makkah itu diraih bi ghairi qitalin, tanpa peperangan. Itu satu. Itu hakikat kemenangan. Yang kedua, wasulhil Hudaybiyah. Dikatakan bahwa yang dimaksud Fatham Mubina ini adalah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang sangat bersejarah dalam perjuangan Rasulullah. Ya, itu terjadi ketika pelaksanaan haji pertama. Ya, haji atau umroh pertama. Itu pada tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah berangkat dengan beberapa ribu ya, jamaah dari Madinah untuk dalam rangka ibadah haji. Bayangkan mikotnya dari Madinah, Pak. Pakai kain ihramnya sudah dari Madinah. Ya, dari Madinah. Dan berangkat itu dengan paling kendaraannya unta, kuda. Beda sekali dengan sekarang. Kalau sekarang makan alternatifnya bisa kendaraan pribadi, bisa pakai bis, bahkan yang terakhir itu kereta cepat. Kereta cepat. Ya, seperti kereta cepat Bandung Jakarta. Iya. Jadi Mekah Madinah itu sekarang bisa ditempuh mungkin sekitar 2-3 jam. Nah, dulu perjalanannya itu ditempuh paling cepat saya kira 1 minggu. Berangkat dalam keadaan ihram, bayangkan. Ya, itu dengan membawa perbekalan yang diperlukan hanya untuk beribadah haji, tidak untuk keperluan yang lain. Sampailah singkat cerita para jamaah haji, Rasulullah SAW itu di satu lembah, satu tempat namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu dekat dengan Ji'ranah. Ya, agak ke arah Taif. Agak ke arah Taif. Nah, di situ sayang memang saya lihat tempat yang bersejarahnya itu seperti kurang dirawat. Gitu ya, kurang dirawat. Padahal itu Masya Allah luar biasa. Itu yang menjadi titik tolak justru. Maka yang disebut Fatham Mubina itu dimulai dari Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah.
Nah, ketika itu Rasulullah dan para sahabat ingin berniat beribadah, itu beribadah ke tanah suci, tapi mereka tidak bisa masuk ke kota Mekah. Nah, karena secara politis masih dikuasai oleh mungkin kalau istilah sekarang punten ya, rejim Mekah. Kalau istilah sekarang. ini hanya memilih bahasa, nggak ada hubungan dengan yang lain. Ya, pemerintah Mekah di bawah kepemimpinan Abu Sufyan. Itu. Jadi Nabi dan para sahabat tidak diizinkan masuk Mekah, sebab jika diizinkan untuk masuk Mekah walaupun dalam rangka ibadah, menurut mereka itu artinya kekalahan mereka secara politis. Politis. Maka disitulah akhirnya Rasulullah dan para sahabat kemudian mencoba berdiplomasi dengan mengutus beberapa sahabat yang ada hubungan dengan pihak Mekah seperti Utsman bin Affan ya. Itu. Namun utusan itu alih-alih membawa berita baik, malah beritanya beliau-beliau itu ditahan. Bahkan muncul rumor ya, berita desas-desus bahwa para utusan Nabi itu dibunuh. Hingga di kalangan para sahabat terjadi kekisruhan. Sehingga sahabat sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tingkat loyalitasnya tidak dapat diragukan kepada Nabi, pada peristiwa Hudaybiyah itu kan sempat mempertanyakan. Apalagi pada ketika itu kesimpulan akhirnya disepakati untuk ditandatangani perjanjian. Perjanjian, di mana salah satu butir dari perjanjian itu bahwa Nabi dan para sahabat yang sudah berangkat sangat jauh itu dengan berbagai liku-liku perjuangannya, mereka untuk tahun itu tidak diizinkan masuk ke Mekah, baru diizinkan pada tahun berikutnya. Banyak sekali yang secara ini poin-poinnya di atas kertas itu, perjanjiannya itu dinilai oleh kita yang awam itu seakan-akan merugikan pihak kaum muslimin, sehingga termasuk sahabat Umar itu komentarnya mengatakan payah. Payah sekali ini, bagaimana ini katanya gitu. Wah, nah disitulah sehingga mempertanyakan kedudukan dari junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu jawaban yang menenangkan sahabat Umar, seperti saya kutip dari tulisan Buya Hamka, itu jawaban yang menenangkan sahabat Umar adalah ketika Rasulullah mengatakan, Umar, ana Abdullah, aku bukan siapa-siapa. Di sini aku bukan siapa-siapa. Aku ini hanyalah seorang hamba. Ana Abdullah, aku adalah hamba Allah. Dan sepanjang hidupku menjadi hambanya Allah, falam yudi anni, Allah tidak pernah mengecewakan aku. Itu. Jadi artinya apa? Jangan lalu kita mengandalkan kedudukan yang lain. Itu apalagi kalau mengandalkan kehormatan orang lain. Wah, lo gak tahu ya siapa engkau gua. Kan gitu. Ini siapa di belakang kan, backingnya ini itu. Ngapain? Rasulullah aja ketika itu tidak mengandalkan siapa-siapa. Beliau hanya mengandalkan kedudukan dirinya beliau sebagai hamba. Ana Abdullah, aku ini adalah hambanya Allah. Falam yudhi'ani, dan dia tidak pernah menyia-nyiakan aku, tidak pernah menelantarkan aku.
Nah, jadi inilah salah satu makna dari fatham mubina. Karena itu Sulhul Hudaybiyah itu memiliki kedudukan yang sangat strategis. Ya, ghaira an kana bainahum ramyu bil hijarah wa yuqalu, dan dikatakan bahwa fatham mubina itu bagi Rasulullah adalah apa? Qadaina laka qada'an bayyinan, yakni Allah telah memastikan bagi Nabi yaitu kepastian yang jelas, kepastian yang jelas. Jadi Allah memberikan kepastian dengan perjanjian itu bahwa kemenangan yang dicita-citakan oleh Nabi itu sudah dekat. Itu tinggal menunggu momennya. Gitu. Tinggal menunggu momennya. Inilah keutamaan para kekasih Allah begitu. Itu. Jadi jangan ragu dengan kemenangan. Itu, jangan ragu dengan kemenangan. Jadi kan ada 4 yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1, kemenangan dalam perjuangan. Yang kedua, janji beliau pasti menjadi ahli surga. Nah, yang ketiga, selamat dari neraka. Dan yang keempat, bahkan di akhirat nanti beliau dijanjikan fasilitas khusus yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, yaitu apa namanya? Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Tapi beliau itu merasa belum puas sepenuhnya ketika Allah janjikan 4 kemenangan itu, karena beliau merasa bahwa itu hanya untuk kebahagiaan dirinya. Lalu apalah artinya kebahagiaan beliau secara pribadi kalau tidak ada jaminan kebahagiaan bagi kita sebagai umatnya? Nah, maka beliau meminta jaminan kemenangan bagi umatnya. Kemudian ketika itu Allah menjanjikan kemenangan yang kelima bagi Rasulullah, yaitu apa? Syafa'atul uzma. Syafaat yang agung. Janji kemenangan yang dijanjikan ya untuk kembali menaklukkan memerdekakan kota suci Mekah itu sudah dekat. Ini sudah dekat keputusannya. Ya, qadaina laka qada'an bayyinan. Kemudian juga dikatakan bahwa hakikat fatham mubina itu adalah apa? Akramnaka bil Islam. Kami telah memuliakanmu dengan Islam. Jadi berbahagialah ketika kita dipilih oleh Allah dengan hidayah Islam. Berarti 1 poin kita sudah memperoleh berada di titik kemenangan. Kemenangan bil Islam wan nubuwah, dan kenabian. Ya, kenabian. Tapi kalau secara formal kenabian itu sudah usai, sudah tuntas, yaitu seiring dengan berakhirnya kenabian junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau itu salah satu khususiyahnya, keistimewaannya adalah sebagai khatamun nabi. Ya, penutup para nabi. Lalu apa kenabian bagi kita? Nah, bagi kita umatnya, paling tidak salah satu tanda kenabian itu adalah apa? Keulamaan. Ketika kita dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan untuk memahami warisan-warisannya. Keulamaan. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u warasatul anbiya.
ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Ulama itu para pewaris para nabi. Itu. Jadi berbahagialah jika ada di antara putra-putri kita, keluarga kita yang berkhidmat di jalan keilmuan, keulamaan. Karena itu nilainya pun sama dengan jihad. Bahkan dalam situasi perang sekalipun, jangan semuanya terjun ke medan perang. Harus ada satu golongan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Untuk memahami agama. Nih, salah satu tanda akhir zaman itu kan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Sayati ala ummati zaman, akan datang dialami oleh umatku satu zaman, di mana pada zaman itu umatku hum yafirruna minal ulama. Mereka akan lari meninggalkan para ulama. Itu para ulama. Jadi kalau para ulama itu mereka yang mau berdedikasi, mewakafkan dirinya untuk mempelajari ajaran Islam, ya, secara utuh, secara dirosah, secara dirosah itu. Nah, insya Allah nanti selain secara dirosah juga secara wirosah, secara wirosah. Nah inilah, maka tidak heran itu yang memerdekakan bangsa dan negara kita itu dulu. Coba lihat, sebagian besar siapa mereka? Para ulama. Para ulama. Sederetan nama-nama pahlawan itu para ulama dari sejak Aceh, Padang, ya, itu Makassar. Semuanya adalah tokoh-tokoh para ulama. Ya, tokoh-tokoh para ulama. Itu nubuwah. Fatham mubina juga, yaitu wa amarnaka an tad'u al-khalqa ilaihima. Jadi kita dianggap telah memiliki fatham mubina, kemenangan yang nyata ketika kita memiliki kebebasan untuk mengajak makhluk, terutama manusia, yaitu mengajak kepada apa? Kepada Islam. Kepada Islam, kemudian juga mengajak kepada nilai-nilai kenabian, ya, yaitu dengan kata lain untuk berdakwah. Nah, ketika Allah telah memberikan daftar kemenangan tadi, paling tidak seperti yang dijelaskan itu, maka jaminan yang kedua yang disebut fatham mubina itu adalah apa? Liyaghfira lakallah, supaya dia mengampunimu, supaya mengampuni siapa laka kepadamu, siapa? Allah wa Allah. Likai yaghfirallahu lak, supaya Allah mengampuni kepadamu. Lah, kalau begitu berarti kalau Allah menyatakan mengampuni, berarti Nabi pernah berdosa. Nah, itu. Sebagai manusia, beliau mungkin pernah hilang. Tapi itu kejadiannya sebelum turunnya wahyu. Nah, ini perlu dicatat ini. Boleh jadi itu kejadiannya sebelum turunnya wahyu. Itu, maka dijelaskan di sini masalah pak min dunubika qoblal wahyi. Itu. Yaitu dosa-dosamu yang telah berlalu sebelum turunnya wahyu. Wa mata akhara, adapun itu dosa yang kekhilafan Nabi yang terakhir, yang terkini itu wa ma yakunu ba'dal wahyi ilal maut, dan itu tidak terjadi
tidak terjadi sesudah turunnya wahyu hingga beliau wafat. Mengapa? Karena setelah turunnya wahyu beliau sepenuhnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ismah, dengan wahyu. Itu maka disebut namanya dimaksum. Ini dijelaskan dalam surah An-Najm. Ma ghawa sahibukum wa ma dhalla. Tidak kacau sahabatmu itu dan tidak sesat. Wa may yantiqu 'anil hawa, ia tidak pernah berbicara berdasarkan hawa. In huwa illa wahyu yuha, kecuali berdasarkan wahyu yang disampaikan kepadanya. Wa yutimma ni'matahu, dan supaya Allah menyempurnakan nikmatnya, anugerahnya kepada Nabi, alaika kepadamu, yaitu apa? Karunia Allah yang paling besar kepada Nabi. Dan ini juga harus kita rasakan dalam hidup kita, terutama 3. Bin nubuwati, nikmat kenabian, wal islami, dan Islam, wal maghfirah, dan nikmat ampunan. Itulah hakikat nikmat yang sempurna. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan supaya Allah memberikan petunjuk kepadamu siratan mustaqima, yaitu ke jalan yang lurus, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Yaitu yusabbitaka ala tariqin qaimin, yaitu meneguhkanmu wahai Nabi berada di jalan yang lurus. Jadi nikmat yang sempurna itu, hidayah yang hakiki itu adalah ketika seseorang diberikan keteguhan. Keteguhan, teguh, istiqomah, keteguhan, ada tariqin qaimin, berada di atas jalan yang lurus, yardahu, yang diridhoi oleh Allah. Apa jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah? Al-Islam, itulah Islam. Jadi kita kaum muslimin jangan pernah ragu sedikit pun bahwa pilihan kita sudah benar. Itu pilihan kita sudah benar. Pilihan kita adalah berdasarkan hidayah. Maka Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah kan itu disampaikan turun, bukan disampaikan, turun pada waktu peristiwa Haji Wada. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Baik. Jadi ala tariqin qaimin yardahu wa huwa al-Islam. Wa yansurukallah, dan supaya Allah menolongmu. Menolong dari siapa? Ala aduwika, atas musuh-musuhmu. Nasran azizan, yaitu dengan pertolongan yang perkasa. Azizan itu perkasa, kuat, gagah perkasa. Yaitu kekuatan yang menjadi benteng tanpa ada kelemahan. Itu. Nah, inilah Nasran azizan. Wah, gitu kalau bedah tafsir. Itu. Maka butuh waktu sampai subuh. Iya, sampai subuh. Iya, siap tidak sampai subuh? Ya, baik. Kita batasi saja tuh. Berarti ini baru sampai ayat 3 ini, ya. Bioslah, kita mohon. Tidak apa-apa. Yang penting menjadi stimulan. Menjadi stimulan. Surah Al-Fathu, ya. Baik, sebelum kita tutup, sebagaimana biasa, ya, supaya ini taklim kita ini hidup, ya, maka dengan senang hati maka dipersilahkan kepada jamaah sekalian untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.
Silakan, baik yang hadir di masjid atau yang hadir secara online. Mangga di haturanan, mangga. Ya, siapa? Hmm, boleh sekali. mangga, silakan Ibu. Iya. Yang melarang orang muslim menghaji. Ya. Betul. Itu sebetulnya setelah Rasulullah sudah di Madinah. Betul. Iya. Sedangkan kalau Hudaybiyah di Mekah. Iya. Oh, sinyalnya kurang jelas. Iya. Tapi selain itu sebetulnya ya, mangga. Pak Yun ketangkap tadi intinya. Barangkali yang rincian dari perjanjian Hudaybiyah itu. Oh iya. Jadi Rasulullah memang posisinya sudah 6 tahun berada di Madinah. Ya, mohon. Maka pada tahun ke-6 Hijrah itu beliau dan para sahabat itu waktu itu 1.400 orang. Ya, 1.400 orang yang mengikuti hajinya pada tahun ke-6 Hijriah itu. Ya. Jadi memang itu sudah membawa perbekalan segala macam, termasuk perbekalan untuk persiapan haji tamattu. Membawa hadiyu dan sebagainya itu. Ya. Tapi pemerintah Mekah ketika itu, perlu juga disampaikan bahwa selain bagi kaum muslimin ketika itu, Mekah itu sesungguhnya sudah berlaku, kalau istilah sekarang itu perjanjian internasional. Jadi dia sesungguhnya boleh itu diizinkan untuk dimasuki oleh siapa saja. Itu ada hukum internasional seperti itu. Nah, namun disinilah ada kebijakan yang diskriminatif bagi kaum muslimin. Itu karena alasan politis. Itu alasan politis. Jadi Rasulullah dan sekitar 1.400 orang sahabat itu, mereka itu tidak diizinkan untuk masuk kota Mekah. Kan kalau hajian harus, atau paling tidak umroh juga kan harus di kota Mekah. Nah, itu tidak diizinkan. Itu. Nah, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan bahwa walaupun mereka ketika itu secara ritual belum menginjakkan kakinya di Mekah dan belum melaksanakan rangkaian manasik haji sebagaimana semestinya, tetapi dalam pandangan Allah ibadah Rasulullah dan para sahabat itu sudah diterima. Sudah sah. Sudah sah. Nah, itu terbukti ketika itu, ya. Ketika itu terbukti Rasulullah memerintahkan supaya menyembelih hadiyu bagi mereka
yang berniat melaksanakan haji tamattu. Wah, itu. Nah, itu artinya apa? Bahwa hajinya itu sesungguhnya walaupun secara ritual tidak sempat melakukan sebagaimana rangkaian-rangkaian kemestiannya, tetapi secara spiritual ya ibadahnya itu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang 1.400 orang sahabat itu, ini kenapa saya tadi batasi sampai ayat 10, nanti ada penjelasannya di situ. Jadi Allah menjanjikan berbagai kemenangan-kemenangan yang tadi disampaikan kepada Rasulullah SAW, bahwa kemenangan Islam berupa karunia kenabian, ya, kemudian juga ditetapkannya kemenangan dalam perjuangan dan sebagainya itu. Nah, ini para sahabat yang ketika itu ikut dalam peristiwa itu, ya, itu mereka itu merasa agak kurang puas dengan janji itu, seolah-olah ya itu mah hanya untuk bagi Rasulullah. Gitu. Hanya untuk bagi. Lalu bagaimana? Adakah janji kebaikan bagi mereka? Nah, maka disinilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada 1.400 orang sahabat yang setia kepada Nabi pada saat itu, dijamin mereka itu liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Di ayat berikutnya, supaya Allah memasukkan kaum mukminin dan mukminat jannatin tajri, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Karena itu diakui oleh para ulama, ya, bahwa termasuk sahabat Nabi yang dijanjikan surga itu adalah 1.400 orang yang turut serta dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Ini. Jadi mereka itu diberikan penghargaan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala jerih payahnya, walaupun faktanya hajinya tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, tapi melalui ayat ini Allah menjanjikan surga. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhal khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim, dan supaya Allah menghapus daripada mereka keburukan-keburukan mereka. Kan salah satu pahala haji itu ya, yaitu Allah menghapus dosa-dosa orang yang memperoleh kemuliaan haji mabrur itu kan itu, ya. Wa yukaffir anhum sayyi'atihim, dan supaya Allah menghapus keburukan-keburukan mereka. Wa kana dzalika indallah, dan adalah yang demikian itu di sisi Allah fauzan azima, itu adalah keberuntungan yang besar, ya. Nah, ini. Ketika berita ini sampai ke Madinah, itu ayat ini sampai bocorannya ke Madinah, terdengar oleh Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Siapa itu? Orang siapa? Orang munafik. Wah, kalau janji-janji yang gitu mah, kami mah sudah biasa menikmatinya. Ini kami justru yang akan bahagia di dunia, senang di akhirat. Cek manena. Kata Abdullah bin Ubay bin Sahlul. Maka segeralah disomasi pernyataan mereka dengan ayat berikutnya, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Itu supaya dari peristiwa itu Allah membedakan. No, tidak. Itu kata Allah. Supaya Allah dengan jelas menyatakan bahwa Dia akan menyiksa orang-orang munafik, baik munafik laki-laki
maupun munafik perempuan, wal musyrikina wal musyrikat. Supaya juga Allah menyiksa orang-orang musyrikin dan musyrikat. Ya. Mengapa? Salah satu karakter mereka itu adalah apa? Karena mereka adzannina billah. Mereka adalah orang-orang yang suka berprasangka buruk kepada Allah. Itu. Alaihim dairatus su. Jadi mereka berprasangka benar gitu. Muhammad teh bakal dibere gitu. Nah, itu faktana karena di Hudaybiyah oge. Nah, gini. Geuning ditelantarkan. Nah, kan orang-orang munafik kan selalu melihat itu dengan sesuatu yang miring, sesuatu yang buruk. Maka Allah lanjutkan wa ghadiballahu alaihim, dan Allah menyatakan murka kepada mereka, wa la'anahum, dan menyatakan laknat bagi mereka, wa addalahum, dan menjanjikan bagi mereka jahannam. Wah, ini sejak saat itulah orang munafik itu di blacklist oleh Allah. Jadi hakikat kemenangan itu hakikatnya adalah ketika seseorang atau satu kaum, satu golongan yang selalu menunjukkan keberpihakan mereka kepada kebenaran. Kepada kebenaran, seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Maka dalam sebuah hadis ini, turunnya ayat ini itu digambarkan oleh Nabi sejak saat itu. Itu sahabat menggambarkan, tidak pernah sahabat menyaksikan cahaya wajah Nabi seterang cahaya seperti setelah turun surat Al-Fathu ini. Hingga beliau berkata, karena telah turun satu surah kepadaku, turun yang cahayanya tidak ada yang dapat mengimbangi seluruh cahaya yang ada di langit dan di bumi. Jadi Al-Fathu itu benar-benar cahaya kemenangan. Jadi seperti itulah gambarannya ya. Mohon maaf kalau mungkin kurang nyambung dengan apa yang ditanyakan tadi ya. Tapi kira-kira kronologisnya seperti itu. Maka sekali lagi perjanjian Hudaybiyah ini memiliki momen yang sangat strategis ya bagi perjuangan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Wallahu taala alam. Ada waktu sampai jam sebelum kita kontraknya sampai jam 8. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ya, betul. Aha. Jadi antara ada dari Hudaybiyah. Ya. Ya. Jadi kalau haji Rasulullah berikutnya itu Ibu itu pada tahun ke-8 Hijriah. Oh, ke-8 Hijriah. Iya, tahun ke-8 Hijriah. Itu ya sekaligus menjadi haji wada. Itu. Iya, haji wada. Dan itu dan ketika itulah menurut beberapa riwayat turunnya firman Allah yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ada beberapa riwayat mengatakan bahwa ketika turun ayat itu bagi sebagian besar kaum muslimin itu berita gembira. Berita gembira. Karena itu selain berita kemenangan juga hadirnya pertolongan Allah secara totalitas. Tetapi dibaca oleh sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah seperti sahabat Abu Bakar itu adalah berita duka. Iya, karena beliau ya suasana batinnya merasakan bahwa sesudah peristiwa Wada itu maka itu dimungkinkan, itu dipastikan bahwa
tugas Rasulullah SAW itu sudah selesai. Berarti beliau akan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka peristiwa Haji Wada itu bagi beberapa sahabat tertentu itu justru merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Itu karena mereka merasakan mereka akan segera berpisah dengan orang yang amat dicintainya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika itu turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu dalam peristiwa Wada. Ya, surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, itu pada peristiwa Haji Wada. Nah, tapi ayat yang paling terakhir itu kalau tidak salah 81 hari katanya. 81 hari sesudah turunnya ayat itu junjungan kita dipanggil oleh Allah, yaitu saya lupa nomor ayatnya, tapi bunyi ayatnya itu berbunyi al-yauma la tujzau nafsun al-yauma la tujnabsu an nafsi syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu ada di surat Al-Baqarah itu. Ya, itu ayat yang paling terakhir. Jadi kalau dari Haji Wada kan masih ada rentang waktu yang cukup lama. Tapi setelah turun al-yauma la tujzau nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nah, itu jarak waktunya itu hanya kalau tidak salah 81 hari. Ya, 81 hari. Nah, itu sekelumit tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi dari sini saya ingin memotivasi, maka silahkan ditadarus, dibaca ya. Ada perbendaharaan riyadhah kita dalam Al-Quran. Selama ini kan kita sangat akrab dengan surah Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman dan sebagainya. Sekarang tambahkan, bahkan saya menganjurkan di bulan Agustus ini bacaan kita adalah surah Al-Fathu. Mudah-mudahan seiring dengan bacaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada bangsa Indonesia. Kemenangan yang hakiki ya. Bukan hanya kemenangan menurut pandangan kita yang sangat terbatas, yang seringkali lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektivitas, tapi kemenangan yang hakiki dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira pesan terakhirnya. Jadi silahkan untuk selanjutnya ya, dibaca itu. Dan nanti itu sampai ayat terakhir 29, di situ spiritnya yang paling utama. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan dan seterusnya. Mudah-mudahan kajian ini ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Semoga menjadi wasilah Allah turunkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian dan kepada bangsa Indonesia pada umumnya. Kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan segala niat baik kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi halqih sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallahumma
Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.